بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang keadaan Ahlul Jannah dan saf-saf mereka, barisan-barisan mereka tatkala mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah dan karunia kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Allah menjadikan mereka sebagai umat yang terbanyak yang dimasukkan ke dalam surganya. 2/3 dibandingkan umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan hal ini. Demikian pula telah kita jelaskan tentang keadaan Ahlul Jannah yang paling pertama masuk ke dalam syurga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan mereka, di mana wajah-wajah mereka bercahaya seperti cahaya bulan purnama, dan mereka tidak disentuh dengan kotoran, mereka tidak meludah, mereka tidak memiliki dahak, dan mereka tidak membuang hajah. Apa yang mereka makan dan yang mereka minum, Allah Subhanahu wa taala merubahnya menjadi tetesan-tetesan keringat yang sangat harum sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala kenikmatan yang mereka rasakan di dalam syurga, kenikmatan zahir dan batin, tidak lagi terdapat kesulitan, tidak ada ta'ab, kelelahan, tidak lagi perlu bersusah payah, tidak seperti yang dirasakan tatkala kita masih hidup di muka bumi ini, penuh dengan berbagai macam beban-beban, takalif, penuh dengan berbagai macam cobaan, sehingga kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang mengetahui yang terbaik bagi mereka, bahwa yang terbaik yang akan mereka dapatkan adalah as-sabru fid dunya, bersabar ketika mereka di dunia, sehingga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada mereka kenikmatan yang tidak akan pernah sirna, yaitu kenikmatan surga. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yaj'alana min ahlil jannah. Kita memohon kepada Allah azza wa jal, semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan ke pasal yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun fi sifatiz zumratits tsaniyah. Pasal sifat kelompok yang kedua yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka akan masuki surga zumara, zumratan zumrah, jamaah berkelompok-kelompok, kelompok demi kelompok mereka secara bergilir akan memasuki surga Allah azza wa jalla. Wa ammal jama'atu allati tali haula'il muqarrabin fi dukhulil jannah. Adapun kelompok yang setelah mereka tadi, orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kelompok yang pertama memasuki surga. Maka jamaah yang berikutnya, kata beliau, fa inna ahadahum yura ka ashaddil kawakibi idha'atan fi ufuqis sama'. Salah seorang mereka itu terlihat dari tubuh mereka seperti bintang yang bersinar sangat terang sekali yang ada di atas langit. Bintang yang sangat terang. Kalau kelompok yang pertama seperti bulan purnama, menunjukkan lebih terangnya mereka, lebih bersinarnya mereka. Yang berikutnya seperti bintang yang sangat terang sekali cahayanya. Wa takunu amsyatuhum min zahabin, dan sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Wa irquhum miskun khalis, dan keringat mereka semata-mata misik, minyak kasturi, sangat harum sekali. Sekali lagi ya ikhwan, bahwa apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyebutan nama-nama yang mirip dengan nama-nama yang kita dapatkan di dunia, ini hanya dari sisi penamaan saja. Hanya dari sisi penamaan. Wa illa, pada hakikatnya tidak terjadi persamaan itu sama sekali. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat al-Imam al-Hakim, "Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma." Tidak ada kesamaan antara apa-apa yang terdapat di dalam surga dengan yang terdapat di dunia kecuali nama saja. Namanya sama tapi hakikatnya berbeda. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Setiap mereka diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan, kata mereka, ini yang kami dapatkan dulu di dunia. Kelihatannya mirip. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka diberikan memang mirip, namun hakikatnya berbeda. Di dalam surga semua penuh dengan kenikmatan. Maka kata beliau bahwa keringatnya ahlul jannah itu miskun khalis, minyak kasturi yang murni 100%. Fama a'zama hadzal na'im,
maka sungguh sangat besar sekali kenikmatan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenikmatan di atas kenikmatan ya akhwan. Wa ya dhullatan man hurimahu wa lam yadhfar bihi. Dan sungguh merupakan kehinaan orang-orang yang tidak mendapatkannya dan tidak mendapatkan kemenangan dengannya. Inna dzalika huwal khusranul mubin. Sesungguhnya itu merupakan kerugian yang sangat nyata sekali. Sangat nyata kerugian. Orang-orang yang mereka lebih mendahulukan kenikmatan dunia. Mereka telah mengambil kenikmatannya. Setelah di akhirat, tidak ada lagi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Karena mereka telah terburu-buru. Man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Ya. Orang-orang yang semestinya mereka itu akan mendapatkannya nanti di akhirat, namun mereka mengambilnya di dunia. Maka Allah haramkan mereka untuk mendapatkannya nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kaum mukminin untuk makan dan minum dari emas dan perak, piring dan bejana emas dan perak. Kenapa? Karena itu yang akan mereka dapatkan nanti dalam surga. Adapun orang-orang kafir, mereka telah mendahului itu. Mereka ingin merasakan kenikmatan di dunia sehingga mereka tidak lagi mendapatkannya di akhirat. Para wanita yang bertabarruj keluar seperti halnya orang-orang jahiliyah. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya wanita jahiliyah yang dahulu. Tidak berhijab ketika keluar dari rumahnya, menampakkan aurah, memakai minyak-minyak wangi yang mengharumkan tubuhnya, lalu kemudian dia keluar. Lalu kemudian parfum tersebut dicium oleh kaum tatkala dia melewati satu kaum. Maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan itu di hari kiamat. Innal mar'ata idza ista'tarat famarrat ala qaumin yajidu rihaha fahiya kada wa kada, yakni zaniyah. Seorang wanita apabila dia menggunakan wangi-wangian lalu dia keluar dari rumahnya sehingga tercium oleh satu kaum, maka dia demikian dan demikian, kata Rasulullah SAW. Yaitu dia termasuk orang yang berzina, wanita penzina, waliyadzubillah. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah mendahuluinya, ingin mendapatkan kenikmatan itu dengan tergesa-gesa, tidak sabar menanti kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Wa fi sahihain min hadits Abi Zur'ah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamar lailatal badri. Kelompok yang pertama yang mereka masuki surga, tubuh mereka itu seperti bulan purnama, sebagaimana yang kita sebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Walladzina yalunahum ala ashaddi kaukabin durriyyin fis samai idha'atan. Kemudian orang-orang setelah mereka, kelompok yang berikutnya, maka cahaya mereka itu seperti bintang yang sangat terang sekali. Terang sekali cahayanya di langit. La yabulun. Mereka tidak pernah lagi buang air kecil. Wala yataghawwatun, tidak pula buang air besar. Wala yadfulun wala yatamakhatun, mereka tidak lagi meludah dan mereka tidak pula membuang dahak mereka. Amsyatuhum adz-dzahab,
sisir-sisir mereka dari emas. Wa rashhuhum al-misku, dan keringat mereka dari al-misik, minyak kasturi. Wa majamiruhum al-aluwah, dan harum-haruman mereka dari al-aluwah. Ya, sejenis kayu yang digunakan untuk mengharumkan ruangan. Nah, wa azwajuhum al-hurul 'ain, dan istri-istri mereka itu dari al-hurul 'ain. Di sini disebutkan dalam bentuk jamak, azwajuhum. Istri-istri mereka itu dari al-hurul 'ain, bidadari. Ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, kenapa mereka disebut al-hurul 'ain. Nah, ada yang mengatakan disebabkan karena kalau dilihat bidadari ini betul-betul tercengang orang yang melihatnya, sehingga bingung sendiri, mabuk kepayang, dinamakan al-hurul 'ain. Ada pula yang mengatakan al-hurul 'ain dari al-'ain, dari matanya. Ya. Putih matanya itu sangat putih sekali. Dan hitamnya sangat hitam sekali, bundaran hitamnya. Sangat hitam sekali. Ya, seseorang kalau punya mata hitam sekali, jernih, putihnya jernih, itu menunjukkan kecantikan. Nah, sehingga dinamakan al-hurul 'ain disebabkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang istri-istri penduduk surga. Akhlaquhum ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam. Akhlak-akhlak mereka itu di atas satu akhlak. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, tidak ada saling benci-membenci. Tidak ada saling mendengki, bermusuhan. Tidak ada. Tidak ada lagi permusuhan setelah itu. Semuanya sudah dikisos ketika mereka belum memasuki surga. Telah dikisos. Yang pernah mengambil harta sudah dikisos milik orang lain. Yang pernah menggibahi orang lain sudah dikisos. Jadi setelah masuk ke dalam surga tidak lagi. Sudah tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi kebencian, tidak ada pertengkaran antara tetangga, ya, saling merampas haknya. Karena semua telah merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Nah, ala surati abihim Adam. Mereka postur tubuhnya seperti postur tubuh kakek moyang mereka, yaitu Adam alaihissalam. Situna dhira'an fis sama, 60 hasta. Subhanallah, tinggi betul. Ya. Lama-kelamaan semakin mengecil tubuh umat ini. Ya, sampai sekarang. Yang dulunya 60 hasta, nah, dan umurnya semakin dipanjangkan oleh Allah, lama-kelamaan semakin berkurang. Hingga sekarang tubuh manusia pendek-pendek, ya. Kalau 2 meter itu sudah, subhanallah, sudah terlalu tinggi, ya. Jarang orang Indonesia punya tubuh yang tingginya 2 meter. Nah, itu sudah terlalu tinggi. Umur ya 60-70 tahun, ada yang lebih, itu pun lebih sedikit. Ya. Orang kalau bisa mencapai umur 1 abad sudah, subhanallah, dianggap sudah hidup, ya, dengan umur yang panjang sekali. Kalau dulu 1000 tahun, ya, biasa itu. Nah, subhanallah. Faslun, pasal yang berikutnya. Fi tafaduli ahlil jannati fid darajatil ula. Bertingkat-tingkatnya penduduk surga, ya, itu dalam atau pada derajat-derajat mereka yang tinggi. Sebagaimana yang kita sebutkan dahulu, bahwa penduduk surga ini tidak satu tingkatan, tingkatannya berbeda-beda.
Semakin tinggi semakin bagus, semakin istimewa, ya, semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tingkatan surga yang tertinggi, yaitu al-wasilah. Sabaqa an rawayna ma warada fi sahihain min hadits Abi Sa'id al-Khudri. Telah terdahulu kami riwayatkan apa yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim. Sesungguhnya penduduk surga mereka itu melihat orang-orang yang tinggal di kamar-kamar mereka dari atas-atas mereka. Kama yatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabira min al-ufuqi min al-masyriqi awil maghrib. Sebagaimana atau seperti mereka melihat bintang yang muncul, ya, yang bersinar dari langit, apakah di sebelah timur atau di sebelah barat. Litafaduli ma bainahum, disebabkan karena bertingkat-tingkatnya keutamaan yang ada di antara mereka. Qalu ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah itu tempat-tempatnya para nabi yang tidak akan ada yang bisa menempati tempat itu kecuali mereka? Qala bala, bahkan tidak demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bahkan yang masuk ke dalam surga-surga itu yang berada di tingkatan-tingkatan tinggi tersebut, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Ya, dalam hal keimanan tentunya bertingkat-tingkat. Nah, mereka membenarkan para rasul, ya, bertingkat-tingkat keadaan mereka dari sisi amalan mereka. Secara umum mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara mereka ada yang memiliki amalan-amalan saleh yang lebih daripada yang lainnya, sehingga Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka di tempat yang lebih tinggi. Faslun, pasal yang berikutnya, fi dzikri a'la ahlil jannati manzilatan wa adnahum. Penjelasan tentang, ya, penduduk surga yang paling tinggi tingkatannya, siapakah mereka, dan siapakah penduduk surga yang paling rendah tingkatannya. Jadi penduduk surga yang tertinggi siapa, dan yang terendah tingkatannya itu keadaan mereka bagaimana, ya. Berapa kaplingan yang akan mereka dapatkan dari surga itu. Yang paling rendah itu berapa? Nah, kalau di dunia ini, apalagi kalau sudah di tempat-tempat ramai, ya, kaplingan mahal. Nah, ya, itu pun kadang sulit untuk dicari, ditemukan. Ya, bisa membangun rumah tipe 36, wah itu sudah, masya Allah, itu sudah lumayan, ya, cukup. Orang yang punya gedung luas, subhanallah, kaya raya. Nah, coba kita bandingkan dengan kenikmatan surga. Ya, mereka-mereka yang ada di tingkatan terendah, itu apa yang mereka dapatkan? Ya. Rawat Tirmidzi min hadits Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahlil jannati manzilatan." Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya, laman yanzuru ila jinanihi wa azwajihi wa na'imihi wa khadamihi wa sururihi masirata alfi amin. Penduduk surga yang paling rendah kedudukannya,
yaitu orang yang melihat kepada surga-surganya yang dia dapatkan, dan istri-istrinya, kenikmatannya, pelayan-pelayannya, ranjang-ranjangnya. Itu sejarah perjalanan 1000 tahun. Ini yang terendah ini. Sejarah perjalanan 1000 tahun. Kaplingan khusus ya, untuk mereka-mereka yang ada di tingkatan paling bawah dalam surga. Wa akramahum 'ala Allah man yanzuru ila wajhihi ghadwatan wa ashiyatan. Dan yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka adalah yang selalu melihat wajah Allah. Yang selalu melihat wajah Allah pagi hari, sore hari terus. Karena melihat wajah Allah itu ya ikhwan, kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka setelah ridwan, setelah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan dari surga, kenikmatan surga. Apa itu? Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, mereka telah merasakan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, makan buah-buahan, minum seenaknya, berkumpul dengan istri-istrinya para bidadari. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada mereka, maukah aku berikan kepada kalian suatu kenikmatan yang kalian belum merasakan sebelumnya? Kata penduduk surga, ya Allah, apalagi yang akan engkau berikan pada kami? Kami sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Engkau telah masukkan kami ke dalam surga. Kami telah merasakan kenikmatan. Apalagi ya Allah yang akan engkau berikan pada kami? Pada saat itu, maka dibukalah hijab antara Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk surga. Sehingga penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak merasakan suatu kenikmatan yang paling dahsyat yang mereka rasakan kecuali setelah mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terus selalu menanti itu. Selalu menanti kapan mereka lagi bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Nah, yang termulia yang disebutkan dalam hadis ini adalah mereka yang selalu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tambahan yang dimaksud dalam ayat tadi. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka pada waktu itu bercahaya dan mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun riwayat Tirmidzi ini dilemahkan oleh para ulama. Didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits Adh-Dhaifah. Wa kadza rawat Tabrani fi Mu'jamihi bilafz. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamnya dengan lafaz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna adna ahlil jannati manzilatan la rajulun yanzuru fi mulkihi alfai sanatin yara aqsahu kama yara adnahu. Sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya adalah kalau seseorang melihat kepada kerajaan yang Allah berikan kepada dia, itu sejarah perjalanan 2000 tahun. Dia melihat sudut pandang yang paling jauh, ujungnya dia melihat seperti dia melihat yang paling dekat. Tapi jarak perjalanan antara yang dekat dengan yang jauh itu sejarah 2000 tahun. Namun hadis ini pun hadis yang dhaif. Naam, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Hakim dari Abdullah bin Umar. Didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Dhaiful Jami'. Wa fi sahih Muslim. Nah, kalau ini sahih
Kalau tadi dhaif. Mungkin di antara kita yang sudah mencatat, wah ini kenikmatannya. Dhaif, dhaif. Sian. Nah, kalau ini sahih. Ya. Dalam sahih Al-Imam Muslim. Min haditsil Mughirah bin Syu'bah. Dari hadisnya Al-Mughirah bin Syu'bah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Musa alaihissalam sa'ala rabbahu ma adna ahlil jannati manzilatan." Sesungguhnya Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Rabb-Nya, kepada Allah, siapakah penduduk surga yang paling rendah? Yakni bagaimana keadaan penduduk surga yang paling rendah kedudukannya? Apa yang akan diberikan pada mereka? Faqala rajulun. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, yaitu seseorang yaji'u ba'dama dakhala ahlul jannatil jannah. Dia datang setelah penduduk surga itu sudah masuk ke surga, jadi datangnya terlambat, masbuk ini. Penduduk surga yang masbuk, datangnya terlambat. Kemana ya mereka ini yang terlambat masuk ke dalam surga? Kemana mereka sebelumnya? Kemana? Dalam neraka. Ya. Nah, setelah itu dipensiunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamat riwayatnya, dimasukkan ya ke dalam sungai. Setelah dari neraka itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih. Dalam keadaan tubuhnya menghitam, arang. Ya. Maka dia pun dilemparkan ke dalam sungai. Namanya sungai Al-Hayah, sungai kehidupan. Lalu kemudian lambat laun, lama kelamaan, yang tadinya menjadi arang, lama kelamaan menjadi seperti semula kembali. Nah, mereka ini dikenal sebagai Al-Jahannamiyun, orang-orang yang ex neraka, ya, ex neraka. Setelah mereka sekian lama disiksa dalam neraka, mereka ini orang-orang yang paling terakhir sudah. Setelah mereka ini dikeluarkan dari neraka, maka yang tinggal dalam neraka kafirin, musyrikin. Sudah tidak ada lagi yang akan dikeluarkan. Mereka ini yang terakhir, kloter paling terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Al-Jahannamiyun namanya, gelar mereka. Orang-orang yang ex neraka. Nah, ketika dibersihkan dalam sungai Al-Hayah ini, maka dia pun merasa istirahat dari siksaan itu. Dia pergi ke pinggiran sungai, ya, istirahat. Namun wajahnya ini terus masih melihat neraka. Nggak mau nggak bisa dimiringkan, nggak bisa dihadapkan ke tempat yang lain. Terus dia melihat neraka, sehingga dia masih merasa tersiksa dengan itu. Maka dia minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, palingkan wajahku dari neraka ya Allah. Ya. Apakah setelah ini kamu tidak akan meminta lagi, ya Allah, jangan engkau jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara ya Allah. Palingkan wajahku ya Allah. Kamu tidak akan minta lagi? Tidak lagi ya Allah. Itu saja yang saya minta. Maka dipalingkan wajahnya. Tiba-tiba bisa, sudah. Bisa dipalingkan dari neraka. Nah, ketika dipalingkan dari neraka, dia melihat di situ ada pohon yang rindang sekali. Enak betul kalau berteduh di bawah pohon itu. Lama kelamaan dia melihat terus, ya. Akhirnya tertarik juga dia. Maka dia minta lagi kepada Allah, ya Allah, dudukkan aku di bawah pohon itu. Nah, katanya tadi kamu tidak akan minta lagi. Lah sekarang minta lagi. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku orang yang paling sengsara ya Allah. Setelah ini apa kamu masih akan minta lagi? Sudah tidak lagi ya Allah, tidak. Ini terakhir sudah. Akhirul akhir sudah. Didekatkan. Akhirnya dia berteduh di bawah pohon itu yang rindang. Setelah dia berteduh beberapa lama, lihat pintu surga. Ya. Wah, indah betul ini. Ya. Surga ini subhanallah.
Lama-kelamaan diperhatikan. Akhirnya tidak sabaran juga. Minta lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dekatkan aku ke pintu surga itu ya Allah. Nah katanya tadi kamu tidak akan minta lagi. Lagi-lagi dia mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan aku sebagai orang paling sengsara. Dekatkan aja. Setelah itu, apakah kamu akan minta lagi, kata Allah. Tidak, itu saja sudah. Sudah itulah. Akhir. Nah, didekatkan ke dekat pintu surga. Setelah sampai dekat pintu surga, melongok ke dalam. Wah, indahnya bukan main. Subhanallah. Keindahan surga. Akhirnya tidak sabaran lagi dia. Minta lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, lanjutan ceritanya akan disebutkan nanti di sini. Ya. Ba'dama dakhala ahlul jannatil jannah. Setelah masuk penduduk surga ke dalam surga, fayuqalu lahu. Lalu kemudian dikatakan kepada dia, udkhulul jannah. Ya sudah, kamu masuk ke dalam surga. Nah, ini yang tadi ini. Jadi ada cerita sebelumnya. Ya. Setelah dia dekat di pintu surga, baru dia minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, katanya kamu tidak akan minta lagi. Allah, jangan kau jadikan aku orang paling sengsara. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan pada dia, kalau begitu masuklah kamu ke dalam surga. Fayaqul rabbi kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhatihim. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk lagi ke dalam surga? Orang sudah mengambil rumah-rumah mereka. Mereka sudah mengambil kaplingan masing-masing. Sudah tidak ada lagi kaplingan ya Allah. Sudah penuh surga itu. Pikirannya demikian. Dalam riwayat yang lain, ketika dia hendak masuk ke surga, dikhoyalkan pada dia, ya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mempermainkan hamba ini. Dikhoyalkan pada dia bahwa surga itu sudah penuh sekali. Ketika dia akan masuki, wah, sudah penuh, kaplingan sudah diambil semua. Ya. Nah, atau mungkin emper-emperannya sudah nggak ada lagi, sudah nggak ada emperan surga, nggak ada. Ya, mungkin kalau nggak dapat istana ya sudah di pinggir lah, nggak ada, sudah penuh, semuanya sudah ditempati. Pikirannya demikian. Nah, fayuqalu lahu, maka Allah menyatakan pada dia, atarda ayyakuna laka mithlum malikin min mulukid dunya. Apakah kamu senang ketika kamu akan diberikan seperti kedudukannya sebagai seorang raja dari raja-raja dunia? Senang kamu dapat itu? Bayangkan kalau jadi raja. Nah, jadi raja Saudi saja. Raja Saudi Arabia. Ya. Wah, menguasai sekian, sangat luas sekali kekuasaannya. Nah, itu akan diberikan kepada orang yang paling rendah kedudukannya ini. Fayaqul raditu rabb, aku sudah senang itu. Kalau sudah mendapatnya sudah senang sekali. Nah, fayaqulu lalu kemudian Allah mengatakan kepadanya, la kadzalik. Engkau akan mendapatkan kekuasaan seperti kekuasaannya raja di dunia ini, wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Ya, kali lipat lagi, kali lipat lagi. Subhanallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan yang kelima, 5 kali lipat dari kekuasaan yang dimiliki oleh raja dunia, raditu rabb, aku sudah terlalu senang ya Allah. Nah, dapat 5 kali lipat. Dalam riwayat yang lain, laka asyaratu amsalih, engkau mendapatkan 10 kali lipat dari itu. Dalam riwayat yang lain, sebelum dia memasuki surga, Allah mengatakan pada dia, engkau coba khayalkan apa yang akan engkau dapatkan. Maka dia menghayalkan bahwa dia akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Ya, itu yang dikhayalkan. Setelah dia berkhayal, Allah mengatakan padanya, engkau mendapatkan 10 kali lipat dari itu. Yang terendah ini. Ya. Subhanallah. Qala Rabb fa'alahum manzilah, maka dia pun heran. Lah, saya ini orang yang paling rendah kedudukannya dalam surga, kayak gini yang akan saya dapatkan. Kenikmatan yang luar biasa. Akhirnya dia bertanya, lalu gimana dengan orang yang paling tinggi, yang paling nikmat, yang paling dimuliakan oleh Allah? Apa yang mereka dapatkan?
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika alladzina aradtu." Mereka itu adalah orang-orang yang telah aku pilih. Gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha. Aku telah menanamkan kemuliaan mereka dengan tanganku. Dan aku telah menetapkan atas mereka kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan pernah berubah. Apa kenikmatan yang mereka rasakan? Falam tara ainun walam tasma'u dhunun walam yakhtur ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga, tidak pernah tergores dalam hati seorang hamba. Jadi untuk digambarkan pun enggak bisa gitu. Mau digambarkan kenikmatan orang yang paling tinggi, kenikmatan yang mereka rasakan sangat sulit sekali. Enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengarkan oleh telinga. Ya, bahkan tidak pernah terbetik sedikit pun dalam hati seorang hamba. Luar biasa kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, subhanallah. Gimana dengan Jannatul Firdaus itu? Ya, kedudukan yang terendah saja demikian luas. Nah, tidak lagi membujang. Ya, istri kanan kiri. Nah, kenikmatan mau tidur-tidur, mau makan-makan, mau minum-minum. Nah, cereknya datang sendiri. Berpikiran untuk makan burung bakar, tiba-tiba jatuh dari atas. Nah, dalam keadaan siap. Sudah terhidangkan, sudah terbakar. Masywi. Ya, subhanallah. Apalagi? Maka sungguh sangat bodoh orang-orang yang lebih mendahulukan kenikmatan dunia daripada akhirat. Wa fi sahihaini min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu akhir ahli nari khurujan minha." Sesungguhnya aku mengetahui siapa penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Wa akhir ahli jannati dukhulanil jannah, dan yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Rajulun yakhruju minan nari habwan, yaitu seseorang yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Fayaqulullahu lahu, maka Allah mengatakan kepada dia, idhab, pergilah kamu, fadkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dia pun mendatangi surga, lalu dikhayalkan kepada dia bahwa surga itu sudah penuh. Fayarji' fayaqul, lalu dia pun kembali dan berkata, ya Rabb, wajadtuha mal'a, wahai Rabbku, aku mendapati surga sudah penuh. Fayaqulullahu lahu, maka Allah mengatakan kepadanya, idhab fadkhulil jannah, pergi kamu, masuk ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi anna mal'a, lalu dia pun mendatangi sekali lagi ke surga tersebut, lalu dikhayalkan kembali kepada dia bahwa surga itu sudah penuh. Fayarji' fayaqulu ya Rabb wajadtuha mal'a, lalu dia kembali lagi dan berkata, ya Allah, benar-benar aku mendapati surga itu penuh. Fayaqulu lahu, lalu Allah mengatakan padanya, idhab fadkhulil jannah, pergilah kamu, masuklah kamu ke dalam surga. Fa inna laka mithlad dunya wa asyara amsalha, sesungguhnya engkau mendapatkan seisi dunia, yakni seluas dunia, dan 10 kali lipat semisalnya. Au anna laka asyarata amsalid dunya, atau engkau akan mendapatkan 10 kali lipatnya dunia. Sepondok 6,5 hektar udah lumayan sekali. Ya, satu balik papan aja. Sudah sangat luas. Subhanallah. Kalau satu Kalimantan sangat luas sekali. Kayak satu dunia. Gimana 10 kali lipatnya? Ya. Kira-kira cukup nggak perjalanan berapa lama kira-kira sampai kita bisa mengelilingi semua tempat-tempat itu? Subhanallah. Ini orang yang paling rendah kedudukannya. Ketika
katakan pada dia seperti itu, engkau akan mendapatkan 10 kali lipatnya dunia. Fayaqul, maka hamba ini mengatakan, ataskharu bi wa tadhaku bi wa antal malik. Ya Allah, engkau main-main padaku. Hah? Apa ini olok-olokan ya Allah? Ya. Engkau menertawaiku ya Allah. Sedangkan engkau raja. Engkau adalah maha penguasa. Nah. Qala bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah SAW menceritakan ini, kata Abdullah bin Mas'ud, laqad ra'aitu Rasulullah SAW yadhaku hatta badat nawajidhu. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau. Saking tersenyumnya Rasulullah SAW tertawa ketika menyebutkan hadis ini. Ya, hamba ini seakan-akan merasa hal yang mustahil gitu. Apa ini benar ini 10 kali lipat dunia? Enggak main-main ini ya Allah. Sungguhan. Qala fakana yaqul, lalu kemudian kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Itu penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Fasubhana wasi'ul fadli wal ihsan, maka maha suci Allah yang maha luas keutamaan dan kebaikannya. Faslun fi dzikri sinni ahlil jannah, pasal yang berikutnya penjelasan tentang berapa umur penduduk surga. Nah, umur mereka kalau masuk surga itu berapa? Nah, apakah di sana ada yang tua? Ya. Kalau mereka meninggal umur 80 tahun, apa juga kalau masuk surga umurnya 80 tahun? Ya. Enggak muda-muda. Atau mereka akan kembali menjadi muda? Nah, ini akan dijelaskan dalam bab ini. Yakni anna ahlal jannati jami'an ala tafawuti asnanihim fid dunya yakununa ala hadhihi sinnil wahidah. Yaitu bahwa penduduk surga itu semuanya walaupun bertingkat-tingkat umur-umur mereka ketika di dunia, maka mereka kalau masuk ke dalam surga mereka semuanya seumur, sebaya. Ya. Anak, bapak, kakek semuanya sebaya kalau masuk surga. Ya. Allati hiya waqtu iktimali syabab wa unfuwanuhu, yaitu mereka di dalam surga itu dalam kondisi sebagai anak muda yang sempurna kepemudaannya. Nah, jadi tidak juga anak-anak, tidak, ya, tidak juga ketuaan. Ya. Mereka itu kondisinya syabab, ya, para pemuda-pemuda yang dalam keadaan kesempurnaan kepemudaan mereka. Nah, biasanya kalau umur sempurna kepemudaan itu umur berapa itu? Hah? Berapa? 12. Berapa ya, akhi? 17. Nah, itu bukan, itu baru beranjak itu kalau itu. Baru beranjak dewasa. Nah, kalau orang-orang awam baru boleh nonton film. Allahul musta'an. Dibatasi. Berapa kira-kira? Ya, 30-an. 33 tahun. Kalau yang disebutkan dalam riwayat 33 tahun. Ya. Laki dan wanitanya. Ya, semuanya seumur. Jadi yang tua jadi muda. Nah, yang tua jadi muda. Sehingga semuanya sebaya. Yang dulu statusnya sebagai bapak, sebagai kakek, kakeknya kakek, dalam surga sama semua. Ya. Ini bapaknya, ini kakeknya, subhanallah. Ini ibunya, semuanya satu umur semuanya. Subhanallah. Jadi nggak ada ajuz dalam surga, itu nggak ada ajuz. Ya, nggak ada orang jompo dalam surga, nggak ada apa rumah untuk penitipan orang-orang jompo, nggak ada dalam surga itu. Nah, dalam riwayat Abad bin Humaid pernah ada seorang wanita tua, nenek-nenek, datang kepada Rasulullah SAW.
Lalu dia datang pada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullah ayyudkhilanil jannah." Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah agar Allah masukkan aku ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, "Fa innal jannata la tadkhuluha ajuz." Surga itu tidak dimasuki oleh nenek-nenek. Nenek-nenek enggak akan masuk surga. Mendengarkan itu nangis. Nenek ini nangis. Wah, sudah enggak ada harapan. Kenapa enggak dulu saya mati? Ya, mungkin pikirannya seperti kenapa enggak ketika muda saya mati? Nah, apa sudah terlanjur ketuaan? Datang kepada Rasulullah SAW, jawabannya seperti itu. Dalam surga enggak ada nenek-nenek. Enggak ada nenek masuk surga. Pulang dalam keadaan nangis. Maka kata Rasulullah SAW, kabarkan kepada dia, wanita itu kalau masuk ke dalam surga tidak dalam keadaan nenek-nenek. Maksudnya itu. Ya. Jadi kalau ketika dia nenek meninggal, maka ketika masuk ke dalam surga dimudahkan kembali oleh Allah. Dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba." Sesungguhnya kami mengembalikan mereka menjadi muda. Ya. Kami jadikan mereka sebagai bikir-bikir. Wanita-wanita yang dalam kepemudaannya, dalam keremajaannya yang sempurna. Ya, di umur 33 tahun itu. Nah, sempurna. Dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus-menerus, ya. Bertambah tahun, enggak ada ulang tahunnya, muda terus. Ya. Enggak ada ulang tahunnya. Umurnya berapa? 33 terus. Lah tahun depan berapa? 33. Jadi tetap 33 tahun. Sehingga suami-suami mereka dalam surga ketika mereka bertemu, wah, sekarang begini. Tahun-tahun berikutnya kok masih begini juga. Kapan tuanya? Enggak ada tua memang. Ya, enggak akan pernah tua. Setiap dilihat, wah kayak dulu terus. Jadi kayak pengantin baru terus. Nah, kayak malam pertama terus. Subhanallah. Bandingkan dengan wanita dunia. Wanita yang tercantik di dunia ini pun lama-kelamaan akan keropos giginya. Ya. Akan menjadi keriput kulitnya lama-kelamaan dan akan mati. Nah. Wahia thalathun wa thalathuna sanah, yaitu berumur 33 tahun. Wala yustathna min dzalika illa al-wildan alladzina hum khuddamul jannah. Tidak dikecualikan dari mereka semua itu kecuali anak-anak yang mereka statusnya sebagai pelayan-pelayan surga. Sebagai pelayan-pelayan surga. Ada sebagian para ulama yang menyatakan bahwa beberapa riwayat menyebutkan pelayan-pelayan surga ini adalah anak-anaknya kaum musyrikin. Jadi anak-anak kaum musyrikin yang dahulu di dunia mereka meninggal dalam keadaan belum mencapai usia baligh, mati, ya. Ya mereka di atas fitrahnya, di atas Islam, masuk ke dalam surga sebagai khuddam, wallahu a'lam, sebagai pelayan-pelayan surga. Faqad jaa fi Jami' at-Tirmidzi min hadits Mu'adz bin Jabal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu ahlul jannatil jannata jardan maruldan mukahhalina abna'a 33." Bahwa penduduk surga itu tatkala mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan jardan. Jadi tidak ada rambutnya. Ya, enggak ada jenggotnya. Nah, jadi mulus gitu. Nah, ya mungkin juga ini hikmahnya, ya para lelaki kaum muslimin diperintahkan untuk melihara jenggot. Karena ketika mereka nanti akan masuk ke dalam surga, sudah enggak ada lagi jenggot. Nah,
dalam keadaan bersih. Nah, mardan. Ya, ini mereka amrod, nggak ada bulu, ya, nggak berkumis, nggak berjenggot. Nah, mukahalin, mata-mata mereka itu bercelak. Bukan karena mereka memakai celak, bercelak dengan sendirinya. Sudah jadi ciptaan mereka di dalam surga itu dalam keadaan matanya terus bercelak. Nah, umur mereka 33 tahun. Faqala hadza haditsun hasanun gharib. Dan beliau berkata hadis ini hasan gharib. Wa kadzalika rawa mithlahu min hadits Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau meriwayatkan semisalnya dari hadis Anas bin Malik. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu ahlul jannati ala surati Adam fi miladi 33 sanah. Bahwa dibangkitkan penduduk surga seperti bentuknya kakek moyang mereka itu Adam alaihissalam dalam keadaan mereka berumur 33 tahun. Jardan mardan mukahalin, dalam keadaan mereka tidak memiliki bulu dan tidak berjenggot dan mereka bercelak. Thumma yadhhabu bihim ila syajaratin fil jannah. Kemudian ya, mereka pun dibawa ke sebuah pohon yang terdapat dalam surga. Fayuksawna minha. Ya. Lalu mereka pun diberi pakaian dari pakaian surga. Nah, dalam keadaan mereka masuk surga tidak berbulu dan dalam keadaan telanjang. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka masuk surga pun dalam keadaan telanjang. Setelah itu mereka masuk ke dalam surga lalu diberikan pakaian dari surga. La tabla thiyabuhum. Pakaian mereka tidak akan pernah usang. Wala yafna syababuhum, dan kepemudaan mereka tidak pernah hilang. Jadi mereka statusnya sebagai pemuda terus menerus. Nah, saya kira sampai di sini insyaallah taala yang kita sebutkan dari Awsaful Jannah. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum